Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar kebenaran Davar Elohim mengenai bolehkah bercerai. Ya, bolehkah bercerai. Untuk dapat memahami Davar Elohim ini, kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar ya, dengan sudut pandang Yeshua HaMashiach. Kemudian di dalam pola akar Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar pula, maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, kedahsyatan yang ajaib, dan terus diperkaya. Kita wajib ingat bahwa di tangan saudara dan saya ada Tanak dan Brikadasa, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang ayat-ayatnya itu menceritakan ya mengenai penciptaan Syamayim, dari penciptaan Syamayim sampai di dalam Yerusalem yang baru, dan itu terserak. Tinggal saudara dan saya minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim menempatkan posisi ayat-ayat itu dengan tepat dan benar, seperti permainan puzzle, sehingga terciptalah ya the grand plan ya Davar Elohim yang luar biasa, ya, yang sangat luar biasa. Misi utama kitab suci adalah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Mohon Brother Henok bisa bantu baca buat kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ya, terima kasih. Jadi di dalam journey, saya bilang ya, kita ini journey, bukan instan ya. Jadi kita harus ada step-stepnya, journey ini, sampai nanti saudara dan saya terangkat dalam harpazo. Itu journey itu, ya, firman Elohim itu memperlengkapi, ya, saudara dan saya, mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran. Ya, jadi itu fungsi kitab suci yang Elohim Yahweh berikan buat saudara dan saya. Nah, kita akan masuk di dalam mengenai topik kita hari ini, yaitu bolehkah bercerai. Saya berikan homework kepada saudara mengenai bolehkah bercerai. Wow, saya betul-betul melihat ada beberapa respon yang bercerita di dalam homework ini, apa yang dialami. Dan saya bilang itu nggak mudah sama sekali. Ya, tetapi percayalah, Bapak Yahweh di dalam kontrol, ya, di dalam kontrol kehidupan saudara dan saya. Apapun yang mungkin pernah terjadi, ya, dan terus berpegang teguh kepada Bapak Yahweh di dalam Yesus HaMashiach, ya. Atau ada saudara yang sedang mengalami, ya, ya. Jadi saudara tetap berpegang teguh kepada Bapak Yahweh di dalam Yesus HaMashiach, ya. Jadi jangan patah semangat, saudara dan saya tidak sendiri. Ya, ingat bahwa bahwa Yeshua mengatakan, aku akan mengirim penolong yang lain, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan tinggal di dalam hidupmu, ya, dan akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi pegang janji itu menghadapi setiap apapun tantangan yang sedang terjadi sekarang di pernikahan saudara, perkawinan saudara, ya, saudara tidak sendiri, ya, saudara tidak sendiri.
ayat yang mengatakan bahwa Yahweh membenci perceraian itu ada di dalam Maleakhi 2 ayat 16. Maleakhi 2 ayat 16. Silakan Brother. Maleakhi 2 ayat 16. Sebab dia membenci perceraian. Yahweh Elohim Israel berfirman. Ya, terima kasih. Jadi isi hati Elohim Yahweh itu dia benci perceraian. Karena perceraian ini memberikan impact, memberikan dampak, memberikan impact yang cukup luas. Ya, dan untuk hati orang yang terkena itu efeknya dalam, saudara. Dan tidak seketika itu langsung pulih, tidak, saudara. Ya, tidak seperti membalikkan tangan, saudara. Oh, ya, tiba-tiba besok sudah happy-happy lagi gitu. Oh, tidak, saudara. Dan ini merupakan proses. Belum lagi ada luka-luka yang tercipta, ya, tercipta dari perceraian itu. Dan inilah mengapa Elohim Yahweh benci akan perceraian. Ya, karena dampaknya. Belum lagi nanti ngefeknya itu sama anak-anaknya. Ya, sama anak-anaknya. Bisa sampai keturunannya, cucunya kena juga, saudara. Sampai keturunan berapa, saya juga nggak tahu. Tapi itu bisa terjadi, saudara. Jadi dampaknya itu besar. Karena itu, Maleakhi 2:16. Yahweh benci akan perceraian. Saya bisa lihat, ya. Nah, ayat yang selalu dipakai untuk melihat perceraian itu ada di dalam Matius 19. Ya, Matius 19. Saya berikan dulu pendahuluannya sebelum saudara dan saya membacanya ya. Di dalam Matius 19 itu diceritakan lengkap. Sedangkan kalau saudara melihat di Markus dan Lukas ada cuplikan, ya, ada cuplikan. Nah, kita harus paham ya. Markus itu bukan pendengar langsung dari Yesua. Saudara harus paham itu. Yang kedua, Lukas itu juga tidak dengar langsung dari Yesua. Jadi Lukas itu ngumpulin data gitu ceritanya, kan dia dokter, saudara. Ya, nah sedangkan Markus itu anak didiknya si Kepa, begitu ya. Nah, sedangkan yang dengar langsung itu adalah Matius. Nah, karena itu saudara jangan ambil base-nya itu dari Markus atau Lukas. Bukannya salah, enggak salah. Cuman kita harus lihat fondasinya di mana dulu. Ya, jadi saudara harus lihat Matius ini adalah fondasi dasarnya, ya. Abaikan saja untuk Markus, abaikan saja untuk Lukas. Ya, karena mereka hanya mencuplik saja. Ya, oke. Nah, kita akan baca ya. Matius 19 ayat 1 sampai 9. Silakan. Matius 19 ayat 1. Dan terjadilah ketika Yesua mengakhiri perkataan ini, dia berangkat dari Galilea dan tiba di wilayah Yudea di seberang Yordan. 2. Dan kerumunan orang banyak mengikuti dia, dan dia menyembuhkan mereka di sana. 3. Dan orang-orang Farisi mendekat kepadanya untuk mencobai dia dan berkata kepadanya, apakah sah bagi seseorang menceraikan istrinya dengan berbagai alasan? 4. Dan saya menanggapi, dia berkata kepada mereka, tidakkah kamu membaca bahwa dia yang menciptakan dari semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? 5. Dan dia berfirman, berkaitan dengan hal itu, seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibu dan akan dipersatukan dengan istrinya dan mereka keduanya akan menjadi satu daging. 6. Sehingga mereka tidak lagi dua tetapi satu daging. Oleh karena itu, apa yang telah Elohim persatukan, janganlah manusia menceraikannya. 7. Mereka berkata kepadanya, mengapa kemudian Moshe memerintahkan untuk memberikan surat cerai dan menceraikannya? 8. Dia berkata kepada mereka,
Moshe memberi izin kepadamu untuk menceraikan istrimu sehubungan dengan kekerasan hatimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. 9. Dan aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali atas dasar percabulan dan dia mengawini yang lain, dia berzina. Dan siapa yang mengawini wanita yang telah diceraikan, dia berzina. Ya, terima kasih. Saudara harus paham ya, sebelum kita masuk ke Matius 19, saya ingin saudara faham akan satu fondasi ini. Ya, betul-betul faham. Karena ini fondasi yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh, yaitu mengenai Yeshua for Jewish only. Ini saudara harus paham. Yeshua for Jewish only. Ya, Yeshua saat datang pertama kali itu tidak untuk goyim, tidak. Jadi Yeshua datang untuk mencari domba-domba Israel yang terhilang. Ini penting sekali, saudara. Dia tidak nyari yang lain. Yeshua punya mission saat itu mencari domba-domba Israel yang terhilang. Ini harus dipahami. Ya, mengapa? Nanti saudara akan bisa paham. Mengapa kok Yeshua hanya untuk Jewish only, dan ini merupakan untuk dasarnya, ya. Mengapa Yeshua hanya untuk bangsa Yahudi, bukan untuk bangsa-bangsa lain? Ya. Nah, kita harus kembali ke kondisi ideal, ya, yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh, ya, untuk menjawab semua pertanyaan itu. Kondisi idealnya apa? Ya, kondisi idealnya apa? Itu ada di dalam Kejadian ayat 1 sampai 1 ayat 31 dan Kejadian 2 ayat 23 sampai 24. Silakan Brother. Kejadian 1, 31a. Dan Elohim melihat segala hal yang telah dia jadikan, dan lihatlah itu sangat baik. Kejadian 2 ayat 23. Lalu Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena itu ia akan disebut wanita, sebab ia telah diambil dari pria. 24. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan melekat kuat bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu tubuh. Ya, terima kasih. Inilah kondisi ideal, ya, yang Elohim Yahweh lihat, dan lihatlah itu sangat baik. Sudah bisa lihat, kalau Elohim Yahweh ngomong baik, pasti baik, saudara. Ya, tidak kayak setan. Setan ngomong baik, tapi itu pancingan. Ya, itu bapak kurang ajar itu. Ya, kalau Elohim Yahweh ngomong baik, pasti baik. Ya, pasti baik. Ini kondisi ideal yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh, ya, saat manusia belum jatuh dalam dosa. Tetapi kondisi ideal ini rusak. Ya, rusak. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara Nakas. ya, gara-gara buah. Ya. Nakas, dan juga ada buahnya juga. Ya. Ini dia. Kerusakan mulai dari sini. Kondisi yang ideal, dan Adam dan Hawa tidak memprediksi saat itu apa yang terjadi setelah dia makan buah yang dilarang itu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga saat mereka makan, mereka menerima dunia yang berantakan, rusak, berantakan. Tertulis di sana, ya, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, duri dan onak, ya, akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali kepada tanah. Saudara bisa lihat, rusak, berantakan, saudara. Jadi kondisi yang ideal itu hancur total.
Ya, hancurnya enggak setengah-setengah, saudara. Hancur total, saudara. Ya, hancur total. Saudara jangan pikir masih ada yang baik. Oh, tidak, saudara. Ya, hancur total, betul-betul hancur total. Dulu, ya, saya yakin enggak usah banyak-banyak, saudara. Ya, saudara pasti em, merasa ya banyak lalat, ya, itu merepotkan. Ya, kemudian nyamuk kecil-kecil tapi juga merepotkan. Sudah bisa lihat, bikin penyakit apa itu namanya, demam berdarah lah, ya toh, bikin penyakit apalagi malaria. Wah, ngerepoti, saudara. Benda kecil tapi ngerepoti banyak orang. Sudah bisa lihat. Jadi kondisi ideal itu rusak berantakan, saudara. Ya, jadi kondisi yang Elohim Yahweh tetapkan itu kondisinya itu adalah turun ke level, ya, menjadi level ini, saudara. Ini suatu kenyataan, ya, level anjing, ya, ini level anjing. Jadi kondisi yang ideal yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh itu turun menjadi level anjing. Saudara bisa bayangkan kondisi yang betul-betul Elohim Yahweh tetapkan sungguh amat baik itu drop, ya, drop. Jadi kondisinya anjing. Ya, kalau anjing itu bahasa Indonesia masih rodok sopan, saudara. Ya, rodok sopan. Ada penggunaan kata yang mantap, saudara. Ya, mantap sekali, dan saya yakin, saya nggak tahu daerah-daerah lain bisa merasakan kemantapannya tidak. Tapi saya yakin, saya yakin, saya yakin daerah Surabaya, Sidoarjo, ya kan, itu merasakan kemantapannya, yaitu kondisi ideal itu jatuh, ya, drop, ya, menjadi apa? Kondisi apa? Asu. Asu, Pak. Ya, asu. Saudara bisa lihat, saya nggak ngerti saudara di tempat yang lain, ya, saudara bisa merasakan kekuatan daripada kata asu tadi. Ya, jadi manusia dikasih kondisi ideal, ya, drop, jatuh kondisi itu menjadi asu, anjing, saudara. Ya, oh, saudara kan kalau sekarang pikir, enggak gitu Pak, hari ini kan rapi-rapi semua, pakai baju semua, pakai sarung, pakai apa itu namanya, pakai kemeja. Loh, saudara jangan pikir begitu. Di Indonesia loh, coba saudara ke arah timur, nendak koteka, ayo, betul nggak? Pakai koteka kan? Ya kan? Kalau itu kondisinya ideal atau tidak, saudara? Ya, bagi mereka ideal, saudara. Saya berani di Jakarta pakai koteka. Orang mikir ini manusia dari mana ini? Padahal dari negara sendiri. Padahal dari negara sendiri. Tapi saya lihat terbang ke Papua. Padahal, ya, ini contoh yang sederhana, saudara. Contoh yang gampang. Manusia itu dikasih ideal sama Bapak Yahweh. Jatuh. Jadi asu, saudara. Jadi anjing. Ya, wah, parah ini, saudara. Nah, nggak usah lama-lama, saudara. Ya, beberapa keturunan, sebelum 10 keturunan, saudara, sudah langsung kelihatan. Kejadian 4:19. Silakan, Brother Dano. Kejadian 4 ayat 19. Lameh mengambil bagi dirinya 2 orang istri. Yang pertama bernama Ada, yang kedua bernama Zila. Ya, saya bisa lihat idealnya kan 1+1, saudara. Ya kan?
Elohim Yahweh mengatakan, seorang pria ya dan seorang wanita menjadi satu daging. Itu kan idealnya. Lah ini hari ini kan kayak gini, saudara. Apa ini nggak asu, saudara? Saudara bisa lihat, ya asu itu, saudara. Ini anjing ini. Belum lagi masalah ini, saudara. Kalau ada poligami, ada poliandri, ya. Saudara bisa lihat, ini kan hari ini yang terjadi, saudara. Ya 1+2, 1+3, bola balik, gitu ya. Nah, ini kan anjing, saudara. Ya ini kan tahi, saya bilangnya. Ini asu ini. Belum lagi Koko sama Sinyo, Meme sama Noni. Saudara bisa lihat, ya. Ini betul, ini betul-betul tahi, kita bilang. Ya, ini betul-betul asu, betul. Ya, betul kan? Ya, setan mah ada dengkotnya sih. Setan mah, ya setan mah dia cuman ini aja, dia cuman apa? Ngompori aja, ya, ngompori aja. Saya bisa lihat, itulah kondisi manusia, saudara. Itu kondisi manusia di sekitar saudara dan saya. Nggak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Ya, mengerikan sekali kondisi-kondisi anjing seperti ini. Nah, kita mau lihat apa hati Bapak Yahweh. Ya, apa hati Bapak Yahweh? Hati Bapak Yahweh adalah merestorasi. Ya, inilah hati Bapak Yahweh. Dari kondisi yang berantakan dikembalikan menjadi posisi yang ideal. Ini adalah hati Bapak Yahweh. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau Bapak Yahweh punya keinginan, kerinduan, kemudian realisasinya itu bagaimana gitu loh. Ya. Bagaimana realisasinya? Bagaimana caranya? Caranya yaitu beberapa step. Ya, beberapa step itu saya tahu Adam dan Hawa diusir keluar. Kedua, Elohim Yahweh ambil satu orang yang punya ketaatan dan cinta akan dia. Taat 100% apapun yang diminta oleh Elohim Yahweh itu tidak pernah salah. Abraham pilihannya. Ya, Elohim Yahweh minta korbankan anakmu. Korbankan, saudara. Sudah bisa lihat. Luar biasa. Ya. Dan kemudian tidak berhenti sampai di situ. Karena Abraham melahirkan Ishak, Ishak Yakov, Yakov diganti menjadi Israel, Israel menjadi nations, bangsa Israel. 12 suku bangsa. Jadi bisa lihat ya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah terjadi 12 suku bangsa, di dalam perjalanannya, ya, bangsa ini yang sudah punya Torah sujud kepada dewa-dewa asing. Lah inilah ya susisan, saudara ini. Ya, ini anjing lagi nih, saudara. Sujud, saudara. Sudah dikasihin Torah. Lah kok milihnya ini? Nah, jadi ada perpecahan di dalamnya. Dihajarlah Israel, dibuang bolak-balik. Ya, maksud saya pembuangan dengan mengalami pembuangan dan kemudian mengalami penindasan ya. Bukan buangnya bolak-balik ya, tapi penindasan oleh banyak kekaisaran. Israel sadar, tapi pada saat dia sadar, keliru, saudara. Bikin Talmud. Ya, bikin Talmud, saudara. Ya, bikin Talmud.
Matius 15 ayat 9. Itu sorry, saya ketiknya kehilangan satu huruf. Matius ya, bukan Matus. Saya revisi, sudah. Silakan Brother Enoch. Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, sudah bisa lihat. Sudah dikasih Torah, disandingkan dengan pola pikir manusia. Sudah bisa lihat bagaimana cara Elohim Yahweh mau di cancel oleh si Satan. Sudah bisa lihat pergerakannya. Nah, pada saat Yeshua merestorasi. Sudah bisa lihat, Yeshua merestorasi. Yeshua mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yeshua merestorasi ya kepada pola ideal Elohim Yahweh, yaitu Torah. Saya bisa lihat ya. Jadi ini cara yang Elohim Yahweh lakukan. Nah, pada saat Yeshua merestorasi ini, dia bukan cuma ngajarin saja, tidak. Tetapi dia membentuk grup. Ya, dia membentuk grup. Nah, grup itu kecil pertamanya, yaitu yang disebut sebagai murid. Ya, jadi dia bentuk grup murid. Ya, para murid, orang percaya atau sahabat. Itu yang dia lakukan. Ya, itu yang dia lakukan. Nah, grup inilah yang akan menjangkau Yehudi dan Gentile. Saya bisa lihat, ya. Jadi grup inilah yang akan menjangkau Yehudi dan Gentile, bukan Yeshua. Saudara bisa baca di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Silakan Brother. Matius 28 ayat 18. Dan seraya mendekat, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di Syamaim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. 19. Oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 20. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat. Jadi bukan Yeshua lagi yang menjangkau Yehudi atau Gentile. Saya bisa lihat, atau Goyim. Ya, orang-orang non-Yehudi. Jadi Yeshua sudah memberikan mandat. Saya bisa lihat kepada siapa? Ya kepada grup kecil tadi, saudara. Ya, kepada grup kecil tadi. Dan cara ini elegan banget, saudara. Ya, cara ini elegan banget. Yaitu menyerahkan mandat itu kepada murid-murid, ya, untuk segala bangsa. Ingat ya, segala bangsa. Jadikan muridku. Bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja yang belum menerima Yeshua. Ini menjangkau sampai orang-orang non-Yahudi seluruh dunia. Ya, ayatnya di mana? Yohanes 17:20, Yohanes 20:29. Silakan Brother Enoch. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yohanes 20 ayat 9. Yeshua berkata kepadanya, hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, jadi Yeshua tidak
deal lagi ya dengan em, orang-orang Yahudi saat itu setelah kebangkitannya, dan juga termasuk eh, deal dengan orang-orang Goyim. Enggak, dia enggak deal lagi. Ya, tidak pernah tertulis Yeshua ngajar kembali di Bait Elohim. Oh, enggak pernah, saudara. Enggak pernah. Ya, enggak pernah. Nah, kalau saya perhatikan, ya, saya lanjutkan. Jadi mengapa Yeshua tidak pernah berhubungan dengan orang Goyim? Ya, nggak pernah berhubungan dengan orang Goyim. Yeshua setelah kebangkitannya, dia tidak pernah berhubungan lagi dengan orang-orang Yahudi saat itu, dengan Sanhedrin, dengan siapapun, dan juga Romawi, orang-orang Goyim, nggak pernah. Ya, dia berikan kontrolnya itu kepada para murid. Ya, dia berikan mandatnya itu kepada para murid. Nah, kalau kita sedikit kembali ya, mengapa Yeshua tidak pernah berhubungan dengan Goyim? Ya, mengapa Yeshua tidak pernah berhubungan dengan Goyim? Itu alasannya karena ini, saudara. Ya, ada perjanjian darah antara Yahweh dan Israel. Ya, ada perjanjian darah. Ya, ada perjanjian darah yang dimulai dari Abraham. Ya, sebetulnya dari Adam dan Hawa ya. Diteruskan, dan yang pegang perjanjian darah itu adalah Israel. Pada saat zaman Israel ada kemah suci, saya bisa lihat ada kemah suci, dan di kemah suci ada perjanjian darah di sana. Karena itu orang Goyim tidak pernah punya apa-apa, tidak pernah punya apa-apa, ya, dengan perjanjian dengan Elohim. Kalau mau masuk harus melalui Israel. So, paham ya? Nah, kita akan melihat Matius 19 ya, mengenai perceraian ini ya, dari sudut pandang ini ya, yaitu Yesua adalah untuk Yehudi. Kita akan lihat sudut pandang ini ya. Ingat loh ya, karena Matius 19 ini Yesua ngomong sama siapa? Nah, kita akan lihat. Yang pertama, dikatakan ayat yang ketiga, orang-orang Farisi mendekat. Nah, ini pasti orang Yahudi, saudara. Ya, mendekat kepadanya untuk mencobai dia. Saya bisa lihat, jadi orang-orang Farisi mendekat kepadanya. Nah, orang-orang Farisi ini sudah jelas, ini orang Yahudi, saudara. Ya, ini bukan orang Romawi, awal Yunani, orang Indonesia, ya bukan, saudara. Ya kan? Jadi jelas, Yeshua saat itu berhadapan dengan orang Farisi. Nah, pada saat berhadapan dengan orang Farisi, orang Yahudi Farisi ini, Yeshua membuka satu statement. Ya, mereka bertanya dulu ya, mereka bertanya apakah sah bagi seseorang menceraikan istrinya dengan berbagai alasan? Nah, Yeshua langsung mengatakan dengan satu statement, tidakkah kamu membaca? Saya bisa perhatikan ya, kalimat ini ya, tidakkah kamu membaca? Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Tidakkah kamu membaca? Apa yang dibaca? Torah, Pak. Torah, Pak. Torah. Ini terbukti, saudara, bahwa Yeshua hanya untuk Yahudi. Ya, jangan pernah mimpi Yeshua untuk Indonesia, saudara. Oh, nggak pernah mimpi. No, jangan pernah mimpi Yeshua untuk bangsa ini. Oh, tidak, saudara. Yeshua datang untuk Yahudi. Karena apa? Yeshua langsung bilang, tidakkah kamu baca? Ya, mereka yang tahu. Mereka bakal baca apa? Saudara bisa lihat? Tidak mungkin baca, apa itu namanya? Buku apa ya? Bobo, ya toh? Tempo, Kompas, ya enggak, saudara. Ya Torah. Saudara bisa lihat?
Saudara bisa lihat, tidakkah kamu baca itu kalimat yang menyatakan betul-betul bahwa Yesua hanya untuk Israel. Karena apa? Karena kepada Israel dipercayakan Torah. Sing nulis Torah siapa? Ya Moshe. Ya Moshe dari mana? Israel. Muter-muter di situ saja saudara jawabannya ya. Jadi kita lihat Yesua hanya untuk Israel. Nah, kemudian yang berikutnya Yesua langsung ke arah yang ideal. Ini luar biasa. Ya. Yesua langsung membawa mereka ke titik yang ideal. Dia katakan, Dia yang menciptakan dari semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Saya lihat, Yesua langsung, dia nggak berbelit-belit, saudara. Dia langsung menuju ke titik ideal. Sudah bisa lihat ya. Tadi kita sudah baca ya, titik idealnya di mana ya. Ya, sudah bisa lihat ya. Titik ideal, itulah yang menjadi target daripada Yesua. Jadi Yesua merestorasi dari kondisi yang berantakan itu kepada titik ideal. Sudah bisa lihat? Ya. Yesua nggak putar kanan, putar kiri ya untuk menjawab argumen, membuat argumentasi. Oh enggak susah-susah. Langsung dibawa posisi ideal sebelum kejatuhan manusia. Ya. Dia yang menciptakan, yaitu Yahweh yang menciptakan dari semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dari sini, ya, asu-asu ini, saudara, anjing-anjing ini ya, tai-tai ini, ya, ini langsung rontok semua. Saya bisa lihat dan langsung terekspos. Kalau tidak dalam posisi yang ideal yang dikatakan oleh Yesua, berarti itu semua anjing, semua asu. Sudah bisa lihat? Ya. Jadi Yesua merestorasi ini semua. Kalau masih ngotot, oh kan berdasarkan kasih, Pak. Ya, saling mengasihi. Lah itu kasih asu namanya. Ya. Kasih tai namanya. Ya, jadi Yesua tidak akan pernah menyetujui hal-hal seperti ini. Dia berikan yang ideal. Saya lihat. Nah, yang berikutnya. Ayat 3 dikatakan, sekali lagi saya akan bacakan. Dan orang-orang Farisi mendekat kepadanya untuk mencobai dia dan berkata kepadanya, apakah sah? Ya, ini pertanyaan mereka ya. Pertanyaan orang Yahudi. Ya, apakah sah bagi seseorang menceraikan istrinya dengan berbagai alasan? Sudah bisa lihat? Perhatikan kalimat dengan berbagai alasan. Ya, apakah sah? Dan Yesua juga mereply, ayat 9 dikatakan, aku Yesua berkata kepadamu, siapa saja ya, berarti nggak peduli, pokoknya sopo wae gitu loh. Ya, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali atas dasar pencabulan dan dia mengawini yang lain, dia berzina. Dan siapa mengawini wanita yang telah diceraikan, dia berzina. Sudah bisa lihat? Jadi ini adalah reply daripada Yesua. Pertanyaan mereka
daripada orang-orang ini, apakah boleh, ya, apakah boleh untuk, ya, ini dia, saya berikan dalam satu layar, ya, orang-orang Farisi, pertanyaannya, apakah sah bagi seseorang menceraikan istrinya dengan berbagai alasan? So, perhatikan ya, kata kalimat dengan berbagai alasan. Dan kemudian Yeshua menjawab, Aku, Yeshua, berkata kepadamu, bahwa siapa saja, aku berkata padamu bahwa siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali atas dasar percabulan dan seterusnya. Ya, jadi saudara tahu dasarnya daripada Matius 19. Sebelum saya lanjut, saudara pernah tahu nggak? Pernah tahu nggak? Ada dua rabai, namanya Rabai Shammai dan Rabai Hillel. Belum tahu, Pak. Pernah dengar? Pernah dengar? Belum, Pak. Ya. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Di Indonesia, saya yakin nol. Nggak ada yang dengar. Pernah baca, Pak. Dua rabai ini. Ya. Kita akan lihat. Siapa itu siapa itu Rabai Hillel dan Rabai Shammai? Ya. Siapa Rabai Hillel dan Rabai Shammai? Kalau saya perhatikan, ayat yang menyatakan apakah ini pertanyaan orang-orang Farisi ya. Apakah diizinkan seseorang menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Ya, dengan alasan apapun. Jadi, apakah diizinkan menceraikan istri dengan alasan apapun? Pak, aku lupa nyiapin kopi. Pak, aku lupa cara nyalain HP ini gimana ya? Terus ada yang bapaknya bilang, masakan hari ini kok nggak enak ya? Ada yang bilang, ini mau pergi pesta, riasnya lama sekali. Kalau begitu cerai. Ini alasan apa saja yang dipertanyakan oleh para orang-orang Farisi? Apakah boleh bercerai dengan alasan apapun? Ya, ini maksudnya itu begini, saudara. Kalau saudara perhatikan, pada zaman Yeshua itu ada dua rabai yang berpendapat mengenai perceraian, yaitu Rabai Shammai dan Rabai Hillel. Rabai Shammai, dia mengizinkan perceraian hanya dengan satu alasan, yaitu kalau terjadi perzinahan. Itu Rabai Shammai. Sedangkan Rabai Hillel, dia berkata, oh boleh, ya, boleh cerai. Kenapa cerai? Ya tadi pagi goreng telur gosong, udah cerai. Udah bisa lihat, habis gitu nyuci kaos kaki di sungai, kintir satu. Waduh, tinggal satu kaos kakinya. Cerai. Nah itu ajarannya siapa itu namanya? Rabai Hillel. Udah bisa lihat? Tapi buat Rabai Shammai, nggak boleh dong. Masa kaos kaki hilang, kamu nuntut cerai? Enak aja gitu, saudara ceritanya. Saya bisa lihat
Ya, jadi terjadi kerancuan dan Yeshua diperhadapkan dengan posisi yang seperti itu, saudara. Yeshua diperhadapkan. Argumentasi dari um, Rabai Shammai dan argumentasi dari Rabai Hillel. Ya, apa ini pandangan daripada Yeshua? Ya, jadi sudah paham mulai sekarang ya. Kemudian apa yang terjadi? Inilah yang menjadi respon daripada Yeshua. Ya, Yeshua mengatakan kalau bukan karena perzinahan tidak boleh ada perceraian. Ya, jadi Yeshua ngajarin pemegang Torah tidak boleh mengusahakan perceraian kecuali atas dasar percabulan. Sudah paham ya? Jadi Yesua lebih memihak kepada siapa? Kepada Rabi Samai. ya Rabi Shammai. Ya, sudah bisa lihat? Yeshua selain memulihkan level dari yang berantakan ke level normal, kemudian Yeshua juga menetapkan tidak boleh cerai. Ya, atas dasar percabulan. Kalau terjadi percabulan, boleh. Maksudnya begitu loh, saudara. Sudah bisa lihat ya? Oke. Nah, kasus ini kan ingat, Yeshua for Jewish only. Ya, Yeshua for Jewish only. Nah, kasus ini kita juga harus lihat dari 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 15. Silakan Brother Enoch. Korintus 7 ayat 10. Namun kepada mereka yang menikah, Tuhan memerintahkan agar istri jangan bercerai dari suaminya. 11. Akan tetapi, jika dia bercerai juga, hendaklah dia tetap tidak menikah atau diperdamaikan kembali dengan suaminya. Dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. 12. Dan kepada mereka yang lain, aku bukan Tuhan berkata, jika seseorang beristrikan wanita yang tidak percaya, dan wanita itu bersedia untuk hidup bersamanya, janganlah dia menceraikannya. 13. Jika seorang istri memiliki suami yang bukan orang percaya, dan pria itu bersedia untuk hidup bersamanya, janganlah dia menceraikannya. 14. Sebab suami yang bukan orang percaya itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang bukan orang percaya itu dikuduskan oleh suaminya. Jika tidak demikian, maka anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. 15. Tetapi jika tidak percaya itu ingin bercerai, biarlah dia bercerai. Dalam hal ini saudara atau saudari tidak terikat lagi, tetapi Elohim memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Iya, terima kasih. Ingat, 1 Korintus ini ditulis oleh Rabi Saul, Rasul Paul. Ya, dan Rasul Paul dia menulis itu untuk jemaat mesianik atau jemaat yang entah itu Yahudi atau enggak Yahudi, pokoknya yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sudah paham ya? Karena saat itu yang terjadi adalah ada grup-grup Yahudi yang menolak Yeshua. Nah, Rasul Paul tidak menulis buat mereka. Tapi Rasul Paul dia tulis untuk orang-orang Korintus yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Sudah bisa lihat? Nah, apa yang Rasul Paul harapkan tulisannya ini, dia targetnya adalah orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Ya, targetnya nih. Tapi dia juga memikirkan, lah ini nih enggak targetnya ini gimana gitu loh maksudnya. Ya. Dia melihat ada sisi lain.
Bagaimana jika eh, ya Rasul Paul, bagaimana jika yang dihadapi itu adalah orang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesua, tapi di satu sisi sudah kawin dengan orang yang belum percaya atau tidak percaya. Sudah bisa lihat ya, apa yang dipikirkan oleh Rasul Paul. Jadi Rasul Paul menyadari adanya fakta di antara jemaat Korintus ya yang telah kawin dengan orang yang bukan atau belum beriman ya kepada Yesua. Nah, saudara perhatikan ya, pembagiannya ada di mana? Pembagiannya ada di sini, Ron. Nah, saya beri titik-titik-titik ya, antara 11 dan 12. Ayat 10 dan 11 itu buat mereka yang sama-sama suami istri sudah percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesua. Itu ayat 10-11. Saya bisa lihat. Sedangkan ayat 12, 13 dan selanjutnya itu adalah orang-orang yang suaminya atau istrinya percaya kepada Yesua, percaya kepada Torah, tetapi pasangannya itu bukan orang percaya. Saya bisa lihat ya. Jadi inilah pembagiannya. Nah, untuk orang-orang yang ayat yang ke-10 dan 11, yaitu orang-orang yang sudah beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yesua HaMashiach. Sangat jelas Rasul Paul berkata, kamu tidak boleh bercerai. Tidak boleh. Namun kepada mereka yang menikah, Tuhan memerintahkan agar istri jangan menceraikan dari suaminya. Akan tetapi jika dia bercerai juga, hendaklah dia tetap tidak menikah atau diperdamaikan kembali dengan suaminya. Dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Sudah bisa lihat. Jadi kalau dua-duanya itu sudah percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesua HaMashiach, tidak ada alasan untuk bercerai. Tidak ada alasan. Tapi Rasul Paul mengatakan, seandainya ada peristiwa apa, nggak ngerti pokoknya, ya, tiba-tiba bercerai, mereka harus disatukan. Kecuali satu, perzinahan. Sudah bisa lihat? Orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach, berzina, jangan pernah ngomong dia adalah orang percaya. Sudah bisa lihat? Jangan pernah ngomong, aku percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach. Berzina. Ngawur, saya bilang. Sudah bisa lihat? Ini asu tingkat tinggi nih, saya bilang. Ya. Sudah percaya Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach. Sudah lihat satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Berzina. Saya bilang, asu tingkat tinggi. Sudah paham ya? Enak, saudara. Pakai kata asu itu enak, saudara. Mantap gitu. Iya kan? Mantap, saudara. Anjing gitu. Jadi nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan ya. Saudara percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach dan melakukan perzinahan. Hukumannya itu berat banget, saudara. Saudara sudah lihat kebenaran, melakukan pelanggaran. Lebih baik bagi orang itu jangan kenal Bapa Yahweh dalam Yesus. Sudah bisa lihat? Tapi Rasul Paul itu dia
Rasul Paul, dia berkata, aku nggak ngerti nih. Kalau sampai mereka cerai, alasannya apa nggak ngerti ya. Usahakan mereka damai. Usahakan diperdamaikan. Sudah bisa lihat ya ayatnya. Nah, kemudian itu ayat bagi yang sama-sama sudah percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesua HaMashiach. Mesianik. Ya, istilah mesianik, cuman sebetulnya kata istilah mesianik itu kurang tepat sekarang. Sudah melenceng. Ya, jadi susah nggak sih? Penjelasan ini panjang sekali ya. Imanmu ada di mana? Waduh, kayak sepur gitu ceritanya. Ya, jelaskannya itu rodok kayak sepur, saudara. Yes, tapi tidak apa-apa lah, biarin lah. Nah, bagaimana dengan yang satunya? Ya, bagaimana dengan yang satunya? Ya, bagaimana jika suami atau istri sudah percaya kepada Yesua, tapi yang lain belum? Yang lain belum. Nah, Rasul Paul mengatakan, dan kepada mereka yang lain ini maksudnya yang berseberangan iman ya, berseberangan iman. Dia berkata, jika seseorang beristrikan wanita yang tidak percaya, beristrikan atau bersuamikan ya, wanita itu bersedia hidup bersamanya, jangan dia menceraikannya. Jika seorang istri memiliki suami, ya ini dibalik saudara, sama Rasul Paul. Ya, bukan orang percaya, tapi pria itu bersedia untuk hidup bersamanya, jangan dia menceraikannya. Saya bisa lihat ketetapannya itu clear banget. Oke, kamu beda iman, tapi aku akan tetap bertanggung jawab kepadamu. Saya bisa lihat, itu ceritanya gitu, saudara. Suaminya ngomong sama istrinya. Kita beda iman, tapi aku tetap tidak mau hubungan keluarga kita ini pecah. Nah, suaminya yang nggak percaya, istrinya jangan nuntut, gitu loh. Ya kan? Nggak podo gimana nuntut cerai, gitu loh. Ya nggak boleh. Nggak boleh, saudara. Atau, ya, si suami orang percaya, si istrinya masih mungkin imannya terpengaruh kanan kiri begitu saudara ya, kena angin mamiri ya, simpang siur begitu ya kan, tapi istri bilang aku mau setia sama kamu papa. Woi, mantap kan seperti itu ya. Mungkin pengertian saya belum sampai seperti kamu, tapi saya tidak akan meninggalkan kamu. Ya sang suami aja ngomong, ayo apa ya carane cerai ya apa ya carane ya. Tidak boleh saudara ngomong seperti itu. Tidak boleh mikir, jangan mengusahakan perceraian. Jangan mengusahakan perceraian. Jadi alasan apapun tidak boleh saudara. Sudah bisa lihat? Sudah paham ya? Itulah yang terjadi. Seorang yang pasangan suami istri yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesua Masya tidak boleh mengusahakan, memikirkan perceraian. Tidak boleh. Aduh Pak, nggak tahan Pak. Tiap malam ngoroknya, waduh luar biasa.
Itu kamar kayak kena gempa 7 skala Richter. Aduh, tiap malam, Pak. Ngoroknya dahsyat. Belum lagi, ya, mulutnya terbuka. Hembusan lavanya itu. Waduh, bikin, bikin satu ruangan sesak nafas. Ya, saya mau usahakan perceraian nih. Nggak tahan saya. Tiap malam hidup seperti itu. Saudara, nggak boleh. Nggak boleh, saudara. Ya, sang suami bilang, aduh, aduh. Ya, atau, tapi, tapi bapaknya ini setia nih ikut di pelayanan menorah. Ya kan? Tapi masalah yang satu ini belum terselesaikan. Gempa bumi setiap malam 7 skala Richter. Kita bisa lihat. Kemudian ini satu berkata, ya, wah nggak tahan. Ya nggak tahan, saya harus mengusahakan perceraian. Bayangin, setiap 10 menit istri saya itu kentutnya luar biasa. Kalau dia kentut itu bau, apa itu namanya? Kebun binatang itu seluruh dunia dikumpulin, itu masih lebih menang. Ya, wah nggak bisa ngalahin. Tapi dia cinta sama Bapak Yahweh. Udah baptisan lagi. Alasan apapun tidak boleh mengusahakan perceraian. Saya bisa lihat, nggak boleh. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ya, saudara perhatikan. Ayat 15, Rasul Paul menulis, tetapi jika yang tidak percaya itu ingin bercerai, biarlah dia bercerai. Dalam hal ini, saudara atau saudari tidak terikat lagi. Saya bisa lihat. Sekali lagi. Tetapi jika yang tidak percaya itu ingin bercerai, biarlah dia bercerai. Dalam hal ini, saudara atau saudari tidak terikat lagi. Sahabat perhatikan. Bagi yang tidak percaya, menggugat cerai, ya, yang percaya, pasangannya yang percaya, alasannya apa saja. Karena yang nggak percaya bilang, wes, aku nggak mau tinggal hidup sama kamu. Alasannya apa? Alasannya tak buat-buat aja, dia bilang gitu. Rasul Paul mengatakan, biarkan bercerai. Biarkan. Tapi ingat, tidak mengusahakan perceraian ada di pikiran orang-orang yang percaya. Tapi bagi mereka, ya, mengusahakan perceraian dengan alasan apapun alasannya. Ya, nggak hanya terbatas soal perzinahan percabulan. Oh, tidak. Nggak tertulis di situ. Silahkan bercerai. Saudara bisa memahami? Rasul Paul berkata, biar mereka bercerai. Oke? Dan dikatakan dalam hal ini, saudara atau saudari itu tidak terikat. Tidak terikat.
Lah wong wis dicerai kok. Wong iki terikat sama siapa? Saya bisa lihat. Kemudian orang yang tidak percaya mengatakan, aku tidak bisa sejalan dengan kamu. Nggak ada unsur percabulan, nggak ada unsur perselingkuhan, nggak ada unsur perzinahan, will atau apa? Will atau apa? Pil, Gila tuh pil. ya Pil. will atau pil. Pria Pil. idaman lain, wanita idaman lain, will pil gitu ya. Nggak ada unsur itu. Unsurnya apa? Kita nggak sejalan. Aku gugat perceraian. Jadi yang gugat itu yang sono ya. Rasul Paul berkata, cerai saja. Biarin. Biarlah dia bercerai. Ya. Dalam hal ini, saudara-saudari itu tidak terikat. Nah, lewis dicerai ya. Ada hubungan apa? Ya terlepas. Dan kemudian, Bapak Yahweh kirim orang untuk jadi pasangan hidupnya. Saya bisa lihat, boleh enggak kawin? Ya boleh lah. Saya bisa lihat, ya boleh. Long dia sudah tidak terikat kok dengan perkawinan. Ya, tidak terikat dengan perkawinan, sudah dicerai. Elohim Yahweh dengan cara yang mujizat, oke. Ya mengasihi, ini dipertemukan. Ini tidak nyari loh ya. Beda loh. Nek nyari tidak boleh. Ini tidak nyari. Elohim Yahweh punya rencana yang luar biasa. Kawin. Boleh. Boleh. Sudah bisa lihat. Terbukti di sini kan. Saudara atau saudari tidak terikat lagi. Tidak terikat. Sudah lihat? Ya. Dan dikatakan, tetapi Elohim memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Kalau Elohim Yahweh kasih dengan pasangan yang bukan pasangan ya. Kalau dikasih laki atau perempuan yang takut akan Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, hiduplah dalam damai sejahtera. Sudah bisa lihat. Jadi inilah konsep yang Elohim Yahweh berikan mengenai sebuah hubungan perkawinan. Sudah bisa paham? Ya, sudah bisa mengerti ya. Jangan pernah mengusahakan perceraian. Ya, bagi yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yesus HaMashiach, ya dengan segala kondisi. Amin. Puji Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Makasih Pak Yosef Roy. Puji Bapak Yahweh. Terima kasih Pak Yosef. Makasih Pak Yosef Roy. Makasih Pak Yosef. Haleluya. Saya akan Terima kasih Pak Yosef Roy. Saya akan gabung dengan yang di Arizona. Saya mau doa buat saudara. Seberapa banyak di saudara yang ada di sekarang ini yang mempunyai luka-luka yang masih belum disembuhkan. Kita minta kepada Bapak Yahweh supaya hal itu Elohim Yahweh lakukan sehingga hati saudara, alam bawah saudara, perasaan saudara terlepas
dari masalah perkawinan atau yang terjadi yang sebelum-sebelum ini. Saya bisa lihat. Jadi saya akan gabung sebentar ya dengan tim Arizona. Saudara sabar sebentar ya. Kita akan nyanyikan lagu Murnikan Hatiku ya. Ya, Murnikan Hatiku. Haleluya. Bagi saudara yang mengalami, sebentar saudara ya. Haleluya. Bagi saudara atau saudari yang pernah mengalami masa-masa, fase-fase di mana kesulitan yang saudara hadapi dengan suami atau dengan istri saudara, dan itu memberikan luka yang dalam sekali, dalam sekali. Hari ini kita datang di hadapan Bapa Yahweh karena hanya Bapa Yahweh yang dapat memulihkan hatimu. Karena hanya Bapa Yahweh yang sanggup menyembuhkan. Dan ingat, hati Bapa Yahweh adalah hati untuk merestorasi. Dia tidak ingin ada luka-luka yang tersisa sedikit pun dalam kehidupan saudara. Dia ingin merestorasi saudara. Dia ingin memulihkan sampai alam bawah sadar saudara. Mungkin ada hal-hal yang terlupakan. Bicaralah dengan Ruah Yahweh Elohim hari ini untuk mengungkapkannya kembali. Saudara nggak perlu malu, karena antara saudara dan saya jaraknya ribuan kilometer. Saudara kanan kiri saudara juga nggak ada siapa-siapa. Yang ada adalah Ruah Yahweh Elohim, dan Dia kenal dan Dia tahu persis isi hatimu. Dia kenal, Dia tahu dengan ketepatan, di mana titik lemahmu ada di mana. Ungkapkan, nggak ada yang tersembunyi. Dengan saudara mengungkapkannya, maka aliran air kesembuhan itu akan turun, akan menyembuhkan, akan memulihkan, akan merestorasi kehidupan saudara. Ikutin VR. Setelah kita akan worship sebentar, apa yang saya dapatkan saya akan salurkan kepada saudara, sehingga saudara mengalami pemulihan, mengalami penyembuhan, mengalami restorasi dari Elohim Yahweh. Bawa
Elohim Yahweh, hari ini, Elohim Yahweh, hari ini, Dia akan menyembuhkan hati-hati yang terluka. Hari ini, Dia akan merestorasi hati. Sampai di level engkau tidak merasa sakit lagi. Sampai di level engkau bersyukur kepada Bapa Yahweh. Saudara-saudari bisa melalui semuanya itu, sehingga hari ini saudara terhitung di dalam rencana keselamatannya dalam Bapa Yahweh, dalam Yesus. Arahkan tangan saudara ke depan. Di depan saudara ada tabut perjanjian, dan di sana ada darah yang menetes di atasnya. Saudara jamah darah itu. Saudara jamah darah itu. Dan rasakan darah itu berjalan melalui jari-jari saudara, melalui telapak tangan saudara, melalui lengan saudara. Saudara merasakan darah itu berjalan sampai ke bahu saudara. Terus arahkan tangan saudara. Rasakan darah itu masuk ke hati saudara. In spirit, saya merasakan kekuatan keajaiban melanda setiap saudara. Dan Dia janji hari ini saudara menerima kesembuhan. Yeshua mengasihi saudara. Apapun yang menjadi luka batin saudara, tidak hanya yang masalah perkawinan, masalah apa saja menjadi luka-luka dalam kehidupan saudara, hari ini disembuhkan hatimu, disembuhkan hatimu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dimanapun saudara berada, engkau disembuhkan seperti perempuan yang mengalami pendarahan. Asalku jamah sit Yeshua, aku pasti sembuh. Seketika itu juga setelah dia menjamahnya, instantly dia menerima kesembuhan total. Kesembuhan total. Karena itu kita nyanyikan, kita mau sembuh, kita menghadap Bapa Yahweh, kita menghadap tahta hadiratnya. Disitulah pusat kesembuhan segala-galanya. Terima kesembuhan itu. Terima. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, saudara katakan, aku terima kesembuhan oleh
hari ini aku sembuh, terbebas, terlepas dari luka-luka dalam batinku, dalam alam bawah sadarku. Aku disembuhkan oleh darah Yeshua. Terima kasih Elohim Yahweh, karyamu yang luar biasa. Engkau merestorasi. Engkau merestorasi kami semua. Saya merasakan di sini hadirat Elohim Yahweh yang luar biasa. Sampai saya betul-betul meneteskan air mata beberapa kali. Saya yakin saudara juga merasakan seperti itu di tempat di mana saudara berada. Beri sedikit waktu lagi, kesempatan untuk Ruah Yahweh Elohim melawat saudara di dalam nama Yeshua Mashiach. Di dalam nama Yeshua Mashiach. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi kita semua. Janjinya kuat. Dia tidak pernah meninggalkan sampai kesudahan zaman. Kalau dia janji, dia pasti tepati. Kalau dia sembuhkan, saudara pasti sembuh. Terima kasih Elohim Yahweh, terima kasih. Terima kasih, kasih-Mu yang luar biasa. Yang luar biasa. Kedahsyatan. Mengucap syukur, tidak ada kalimat yang sanggup mengungkapkan You are the best of the best. Kau awesome. Luar biasa, sangat dahsyat. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yeshua Mashiach. Terima kasih Aba Yahweh, dalam Yeshua Mashiach. Anugerah-Mu yang luar biasa. Saya percaya karena firman-Mu yang sudah mengatakan dengan kepastian Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Terima kasih, terima kasih. Kami tetap berpegang teguh, setia dan mencintai Elohim Yahweh dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Elohim Yahweh. Beri kami, Engkau memberi kami kesempatan pada saat-saat terakhir dalam zaman akhir ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak Yahweh. Biar kebenaran firman-Mu ini menjadi blessing untuk banyak jiwa. Boleh percaya kembali dan menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih Elohim Yahweh. Kami ucap syukur, memberkati setiap manusia-manusia Elohim yang telah memberikan penaburannya di pelayanan menorah. Engkau tidak meninggalkan mereka juga. Dan biar setiap benih-benih penaburan menjadi benih yang unggul. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. And rewards yang telah Engkau tetapkan Elohim Yahweh akan mengikuti mereka sampai selama-lamanya. Terima kasih Aba Yahweh. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa Yahweh menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh,
dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, dan tinggal bersama-sama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya, menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, menerima reward yang kekal, memerintah bersama Yeshua HaMashiach dalam kerajaan 1000 tahun, diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, berkat itu diberikan. Amen. Sebelum kita menyanyikan lagu yang penutup, kalau saudara mau menyediakan segelas air, saya akan berdoa. Ya, kalau saudara menyiapkan segelas air, saya akan berdoa. Kita akan doakan untuk elemen yang Bapak Yahweh bisa kerjakan di dalam tubuh fisik saudara. Saudara silahkan siapkan, saya akan berikan beberapa menit. Ya, dalam waktu beberapa menit kita akan sama-sama tunggu. Ya, saya akan doa sekali lagi untuk elemen air supaya kuasa roh Yahweh Elohim boleh bekerja di dalamnya. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach. Untuk air-air biasa yang telah disediakan ini, di dalam nama Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh, Kau memberkatinya menjadi elemen di dalam nama Yeshua HaMashiach, elemen yang daripada Bapa Yahweh menjadi elemen secara fisik yang akan terus menembus sampai jiwa dan roh, memberikan kelegaan, memberikan pemulihan, memberikan restorasi di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amen. Saudara boleh meminumnya. Ya, saudara boleh meminumnya. Kita akan nyanyikan lagu penutup. Yeshua, Yahweh 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 Yeshua. Yesuslah kekasih jiwaku, Yesuslah keselamatan hidupku, Yesuslah yang layak ku sembah. Yahweh, hai segala bangsa, tegakkanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, tegakkanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya.
Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua. Yesualah kasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the new, behold the hand, our God is Yahweh.